terjadi aja di dunia nyata gitu. Kenapa? Cuma dulu waktu kecil, waktu masih umur 18 atau 19 tahun, waktu awal-awal terjun di dunia entertainment yang benar-benar merasakan hidup sebagai selebriti atau aktor ya, dikejar-kejar wartawan zaman dulu. Itu kan namanya juga masih kecil, kaget kan. Ya untungnya aku kagetnya gak star syndrome loh. Untungnya aku kagetnya ya stres sendiri tapi nggak merugikan orang lain kan. Coba kalau aku star syndrome, aku udah nggak di sini sekarang, mungkin ya udah dibenci banyak orang. Ya itu adalah bentuk kaget aku melihat situasi pada saat itu gitu. Aku diberitain macam-macam setiap hari, dikejar wartawan padahal nggak ngapa-ngapain kan, kaget juga nih kenapa ya aku ya. Sampai sekarang tuh aku kadang suka masih kaget. Misalnya aku trending di Twitter tuh aku kaget loh, kayak aku kenapa trending, apakah aku berbuat sesuatu hal gitu, aku kenapa viral, aku ngomong apa ya. Itu pasti dirasakan sampai sekarang gitu, kecemasan itu. Cuma kalau sekarang karena udah dewasa jadi biasa aja melewatinya. Kalau dulu ya kaget gitulah, sedih gitu. Yang pasti mengevaluasi diri aku time to time sih. Aku udah tahu nih apa yang aku ucapkan biasanya suka viral gitu ya, FYP di TikTok atau trending gitu di Twitter. Ya berarti aku harus lebih berhati-hati lagi dalam berucap, dalam bersikap. Ya itu sih yang membuat aku jadinya menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Jadi justru pemberitaan-pemberitaan itu bisa membuat jadi bahan evaluasi aku as a person gitu. Orang itu menghadapi masalahnya sendiri gitu. Nggak mungkin hidup orang itu mulus tanpa masalah, menurut aku nggak mungkin. Kalau misalnya di sosial media hidup aku kelihatan mulus-mulus aja, ya karena memang aku memilih memperlihatkan yang mulus-mulus aja di sosial media. Ngapain aku ngepost kalau aku lagi sakit hati, atau ngapain aku ngepost pas aku lagi susah, kan nggak mungkin gitu ya. Kita kan sebagai public figure juga harus wajib memfilter apa yang kita postnya di sosial media, karena sosial media kita itu banyak yang follow. Nggak mungkin aku mau menunjukkan hal-hal yang nggak harus aku tunjukkan. Makanya mungkin di saat aku berucap atau aku bercerita di balik kamera tuh apa sih yang aku rasain, orang tuh jadi kaget, oh ternyata Prilly ngerasain itu juga. Trust me, aku cuma manusia biasa, pasti aku punya masalah dalam hidup aku, dan pasti pernah melewati asam garam pahitnya kehidupan tuh, pasti pernah, nggak cuma sama-sama aja. Menurut aku Tuhan adil ya, kalau misalnya semua kisah hidup aku dibikin sempurna, nanti orang protes lagi, oh Tuhan gak adil, hidupnya Prilly sempurna banget gitu kan. Nah akhirnya dikasih ketidaksempurnaannya nih di kehidupan personal. Tapi itu juga ada sebab akibatnya, kayak oh ya kehidupan personal aku tidak berjalan dengan baik karena aku sibuk kerja, karena aku sibuk berkarir. Mungkin kalau aku karirnya gak kayak sekarang, aku bisa dapet jodohnya cepat gitu ya. Tapi kan itu hidup adalah pilihan. Aku memilih untuk berkarir dulu, waktu aku untuk pekerjaan dulu, jodoh tuh nanti belakangan. Jadi kalau kisah cinta aku kata Umay pahit gitu ya dan kasihan, gak masalah, yang penting bisa bahagiain orang tua, bisa ngebiayain banyak orang daripada bucin-bucinan doang gitu. Tapi kalau kalian yang bucin-bucinan doang juga kalian beruntung sih. Sekali ya. Ya balik lagi, aku kan orangnya juga sangat private ya, kayak aku tuh jarang banget ngepost soal personal life aku gitu. Gak pernah lah aku ngepost soal berantem sama pacar atau putus sama pacar, jadian gitu, atau cerita kayak gimana aku jadian sama orang, itu nggak pernah, karena aku emang bukan tipe yang kayak gitu. Kadang aku aja curhat ke sahabat tuh, kadang nggak semua sahabat aku curhatin, kadang cuma 1-2 orang yang tahu kayak gitu. Aku emang orangnya ya lebih closeted lah masalah personal life gitu. Jadi udah pasti yang nggak banyak publik tahu percintaan aku kayak gimana. Yang publik tahu kan itu aja namanya ya, padahal kan kehidupan saya luas ya, tidak hanya itu aja isinya. Nah Uma itu kadang suka ya sayang nih kalau nggak diiniin, jadi dia jadi skenario, emang kurang asem dia. Tapi ya aku kayak ya udah deh, orang juga nggak bakalan menyiri juga ini cerita aku gitu. Dengan independen, tapi aku kalau sama pasangan aku total wis promo saya. Ya biar nggak kena skandal ya, jangan bikin masalah sih, sebisa mungkin menghindari masalah. Kalau aku orangnya kayak ada masalah aku kabur, lari gitu. Belajar dari kesalahan juga, aku kan juga banyak lah berbuat kesalahan, aku salah ngomong di publik, viral gitu. Ya sering itu juga aku alami gitu ya. Tapi selalu belajar dari kesalahan, jadi jangan sampai jatuh di lubang yang sama gitu. Yang pasti didikan orang tua juga sangat berpengaruh sama kehidupan aku. Mereka yang selalu membuat aku lebih tenang menghadapi apapun itu pemberitaan di luar sana. Sahabat-sahabat aku juga selalu membuat aku lebih tenang, sehingga kalau ada pemberitaan aku nggak panas untuk klarifikasi atau untuk ngeladenin gitu. Kayak kalau itu nggak bener ya aku diamin aja. Pasti, tapi bukan karena pemberitaan ya. Kalau psikolog itu emang rutin aku sih.
karena bukan karena pemberitaan atau bukan karena aku stres gimana-gimana, aku emang seneng aja curhat sama psikolog karena lebih mendapatkan solusi, karena kan dia ahlinya. Di pikirannya lagi hektik banget, biasanya 10 hari sekali. Tapi kalau lagi baik-baik aja, lagi nggak butuh teman cerita atau lagi nggak penuh gitu ya sebulan sekali atau 2 bulan sekali gitu. Nah, merasa tinggi sih, di atas langit masih ada langit gitu. Dan aku rasa kenapa aku nggak star syndrome, karena untuk ada di posisi kayak gini itu prosesnya panjang, tidak mudah, tidak cepat. Karena aku berkarir di saat sosial media belum ada, cuma ada Friendster waktu itu. Waktu aku 13 tahun cuma ada Friendster. Mana ada orang yang bisa nyari aku di sosial media dan nge-follow aku tuh nggak ada gitu. Terus waktu aku awal-awal sinetron juga Instagram baru launching, jadi kayak belum banyak orang yang punya Instagram juga cuma ngepost foto waktu SMA doang. Jadi tidak mudah untuk aku bisa terkenal, benar-benar membutuhkan talent, casting kesana kemari, bersaing karena kualitas acting kita, bukan karena followers kita. Nah, karena prosesnya panjang, bener-bener gak mudah, jadi di saat aku di posisi sekarang ya aku gak merasa tinggi karena usahanya sangat panjang gitu. Dan aku rasa kalau aku